ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وآتينا
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد
أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi lantunan kalam ilahi yang telah disampaikan atau dibacakan oleh Ustaz Solihin. Kepada beliau kami aturkan banyak terima kasih. Al-Mukarramun, wahai Tuan Guru yang kami muliakan, segenap hadirin yang berbahagia. Sebelum kita masuk pada acara, marilah sama-sama kita buka untuk lebih barakahnya acara kita ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya uraian dan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kami mohon disampaikan oleh yang kami kita muliakan Mami Tuan Guru Haji Suhaili. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man hafaza ala salati akramahullahu bi khamsi khisalin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabil karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatiz yang tiang muliakan, Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati, Bapak Kadus yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang terhormat, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Agung, yang telah banyak memberikan karunia nikmat-Nya kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut dapatlah kita bersama-sama hadir di Baitullah yang mulia ini dalam rangka kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah tidak pernah terjadi pada orang selain daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang merupakan suatu perjalanan yang maha agung, peristiwa yang amat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an dengan memulaikan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang telah memperjalankan hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang terhormati, peristiwa Isra dan Mi'raj yang terjadi pada diri dan raga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah adalah jamaah yang selamian, bukan Nabi berjalan sendiri, tetapi Nabi kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah maka perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah bertujuan mengisra dan mi'rajkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperlihatkan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang terhormati, di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu, maka perjalanan Isra dan Mi'raj junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, tiadalah kami jadikan penglihatan yang kamu lihat dalam perjalanan Isra dan Mi'raj junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, melainkan menjadi fitnah bagi manusia. Sehingga Nabi, para sahabat Nabi yang sudah beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi murtad, keluar dari Islam. Karena apa? Diceritakan oleh Nabi bahwa dia Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan singkat kurang daripada semalam. Mereka menjadi ragu, menganggap Nabi Muhammad menjadi gila. Orang memakai kendaraan saja dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, kok dia hanya kurang dari satu malam. Sehingga dengan demikian menurut mereka tidak sesuai dengan akal pikiran, pengalaman yang mereka telah lakukan, sehingga mereka menganggap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila yang sudah beriman keluar lagi dari Islam. Akhirnya para sahabat saling tanya, bagaimana menurut Abu Bakar tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Bakar tidak ragu sedikit pun menjawab, saya percaya 100%. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, saya percaya semuanya. Karena sudah imannya sudah mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sebab apa? Allah kalau mau tidak ada yang sulit baginya. Fa'alul lima yurid. Allah mengerjakan apa saja yang dia mau. Tidak ada yang bisa menegah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah orang-orang yang belum kuat keimanannya murtad pada saat itu. Tapi bagi orang yang sudah kuat keimanannya seperti Abu Bakar, sehingga dia berikan dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, adalah Abu Bakar yang paling pertama kali membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang terhormati, selanjutnya selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita layangkan buatnya dengan harapan semoga segala permasalahan hidup kita di atas dunia ini dipermudah dan dipelancar oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di alam barzah, bahkan juga nanti di akhirat. Semua urusan kita akan dipermudah dan dipelancar oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita berselawat buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian yang terhormati, apa hikmah yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Pertama, hikmah yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah mendidik anak-anak kita untuk cinta kepada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Addibu auladakum ala salasi khisalin." Didik anakmu dengan 3 perkara, kata Rasulullah. Pertama, hubbi nabiyikum. Didik anak-anakmu cinta kepada nabimu. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Didik anak-anakmu supaya cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Yang ketiga, wa qiraatul Quran. Didik anak-anakmu untuk senang membaca Al-Quran. Ini sabda Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu peristiwa Isra Mi'raj yang pelungguh-pelinggi sami adakan pada pagi hari ini adalah untuk mendidik anak-anak kita supaya dia cinta kepada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendidik mereka supaya cinta kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang terhormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat yang awalnya 50 waktu. Maka perintah sholat yang 50 waktu itu kemudian dikurangi atas dasar permintaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi kita dianjurkan oleh Nabi Musa untuk apa? Meminta kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat pelungguh tidak akan mampu melaksanakan perintah salat 50 waktu. Umat yang doang niki belik-belik arak sewaktu wajibing insyaallah taala den bau sena laksana ieu. Napi lagi pelinggih de umat de kocet-kocet ampok 50 waktu sholat dek nebau senegan laksana yana sila nengendeng be keringanan tipada sida Allah taala. Iya ampun tulak Nabi Muhammad di dalam kitab Kutubus Sittah tu yang dari hadisna bahwasanya setiap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulak tipada sida Allah taala ngendeng kekurangan dengan 50 waktu itu. Setiap kali dia kembali ke hadirat Allah terkurangin 10. Lek si terakhir nikah ya tak terkurangin 5. Ampun dengan tengarak 5. Masih tersaranang yang si Nabi Musa. Dia mampu umat gen gawe 5 waktu sehari semalam tiang doang ngarak sewaktu dia mampu. Maka Nabi Muhammad menjawab, dek tiang semal wah gentulak malik aning hadrat Allah Ta'ala. Insya Allah mampu wah umat tiang melaksanakan 5 waktu nikah. Walaupun jangan kocet-kocet ya bahasan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat yang 5 waktu itu mungkin Bapak Ibu
Ini yang harus kita ambil hikmahnya. Untuk Nabi, pelungguh pelinggih sedetiang Bapak Ibu, pelihara sholat 5 waktu itu. Jangan sampai pelungguh pelinggih sedetiang melalaikan sholat 5 waktu. Karena Nabi, baru yang baca angsidah hadis Nabi yang mengatakan, man hafaza ala sholati akramahullahu bi khamsihi sholin. Siapa saja yang memelihara salat 5 waktu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pelungguh pelinggih samaniki dengan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan si entana tu pemulia pelungguh pelinggih sedetiang sedesida Allah taala. Pertama, basan Rasulullah, yarfa'u anhu diqal aish, terangkat kesulitan hidup de si Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua Nabi, wa azabal qabri, pelungguh pelinggih sedetiang terpelihara daripada siksa kubur. Yang ketiga kata Rasulullah, wa yu'tiyahullahu kitabahu biyaminihi, ja'da tebeng catatan amal de si Allah taala dengan tangan kanan. Yang keempat, wa yamurru ala sirati kal barqi, pelungguh pelinggih sedetiang akan lewat di atas titian siratal mustaqim, kecepatannya seperti kilat. Yang kelima, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, pelungguh pelinggih sedetiang akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngumbekna jamaah yang selamian karena pelungguh memelihara salat 5 waktu. Nabi bersabda dalam hadis lain, awwalu ma yunzaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Permulaan sesuatu yang dilihat, yang diperiksa dan diteliti oleh Allah Subhanahu wa taala lengan ibadat pelungguh pelinggih sedetiang, amal pelungguh pelinggih sedetiang Bapak Ibu adalah sembahyang. In wujidat tamatan, jika salat pelungguh didapati sempurna, kubilat wasairu amalihi, terima selapuk pegawaian dan terima oleh Allah taala. Wa in wujidat naqisatan, lamun ibadat dan niki tedait ndekna sempurna, ndekna salah, ndekna bagus Bapak Ibu, ruddat alaihi wasairu amalihi, tertolak selapuk pegawaian de, selapuk amal de si Allah taala. Jadi yang dijadikan kriteria, yang dijadikan ukuran pertama-tama oleh Allah taala, apakah amal pelungguh diterima atau tidak, tergantung sholatnya. Tergantung sholatnya. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai pelungguh lalai, jangan sampai pelungguh remehkan yang namanya sholat 5 waktu. Lamun pelungguh pelinggih sedetiang meremehkan sholat 5 waktu Bapak Ibu, Rasulullah mengancam pelungguh. Nabi bahasan Rasulullah, wa man tahawana 'anis sholati aqabahu Allahu bi khamsi asharata uqubah. Sei-sei mengenteng-entengkan sembahyang 5 waktu. Siapa saja yang meremehkan sholat 5 waktu, ia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 15 macam azab, 15 macam siksaan, si dengan ta'azab si Allah taala. Mbeye isi 15 ni ke Bapak Ibu, Rasul mengatakan sitin fid dunia, 6 lek dunia, wasalasin indal maut, 3 waktu nda sekaratil maut, wasalasin inda dukhulil qabri, 3 waktu nda tamajuk dalam kubur, wasalasin inda liqa'i rabbih, 3 waktu nda nabi bedait kenca Allah taala erak li jele kiamat. Niki ye bahasan Rasulullah.
Mbe sanem niki Bapak Ibu. Pertama bahasan Rasulullah 6 siksaan dari dunia. Tungza'ul barakatu min umrihi. Tercabut keberkahan umur dari Allah Ta'ala. Napiran barokah dalam kitab tafsir Hazin yang namanya barokah itu subutul khairil ilahi bisyai. Niki makna barokah di dalam tafsir Hazin, atau dengan kata lain ziyadatul khairil ilahi bisyai, bertambah-tambah kebajikan Allah terhadap sesuatu, itu namanya barokah. Kalau pelungguh-pelungguh sedang Bapak Ibu diberikan usianya barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah umur pelungguh, semakin banyak amal-amal soleh, amal-amal kebajikan yang pelungguh lakukan. Lagu lamun tercabut umur pelungguh sedatiang, semakin tua, semakin banyak maksiat yang pelungguh lakukan, semakin jadi kemabukan deh, semakin jadi perzinahannya dan lain sebagainya. Itu kalau Nabi usia pelungguh dicabut barokahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya barokah ziyadatul khairil ilahi fisyai, bertambah-tambah kebajikan Allah terhadap sesuatu. Yang kalau menderah sedekah Bapak Ibu selalu sir Nabi, ibu-ibu ngatong dulang makin di palai masjid in 100 misalnya tamu undangan datang lek masjid niki, wah tersiapang wah dulang nasi si ibu-ibu tersiapang dulang jaje de manajer acara makin tetim pesang Nabi temui niki sisa makanan yang dimakan di sini. Nabi maksudnya untuk berkat bahasanya. Nah, pian berkat ampun berombok pahala anda ibu-ibu. Beleng ana berombok. Demena terjauh bare berkat niki datang lek balin tamunda. Saya ngelorang ya, seninakna mau ngelorang ya. Ini budang 4 anakna si 4 nike ya mau ngelorang ya. Sekek dengan doa niki 5 dengan berombok pahala anda. In 100 5 kali 100 bepiria jadiin pahala tadi ki. Ya aran berkat niki ibu-ibu nggih. Ya aran berkat, berombok-rombok pahala, berombok-rombok kebagusan. Lagu lamun jauh ya tulak malik dulang nika. Tulak berkatna. Tipak sida dek narak berkatna lain. Dek nemu pahala ibu-ibu lamun juk tulik Nabi isin dulang niki tipak balin de. Dek narak dengan berombok pahalande. Ya ran berkat niki nggih. Itu namanya barokah. Kemudian sak kedua Nabi jadi siksaannya dengan nikele dunia. Sak kedua tumha simas salihin min wajhi. Dihapus tanda-tanda kesolehan dari mukanya. Lamun dengan giranang ninggalang sembahyang Bapak Ibu dek nasolah ruan muana, dek narak ruan Nabi, dek narak ruan cahyana lek muana, ngombe na sengak dek nuah beruduk, dek nuah beruduk di kege, timak-timak tebideng kulite lamun terajin sembahyang arak ruan mones ruan muante, ngombe na sehingga ita rajin beruduk. Lagu lamun dek tas sembahyang dia nak berwuduk leceng ruana. Nah niki jamaah Islamian ke ya bahasa Rasulullah niki den tiang kenengono. Si ketelu jamaah Islamian Nabi bahasa Rasulullah kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi. Setiap pegawaian solah si gawe ada Bapak Ibu dek ada tebeng pahala si Allah Ta'ala. Ngombe na haji gawe de narak pahalana, umrah gawe de narak pahalana, zakat sugulang de narak pahalana.
ngaji gawe de narak pahalana. Bersedekah gawe de narak pahalana. Ngombe nah kan de narak pahalana. De narak tau negen betegel pahala niki. Marak misal pilar masjid si dua niki. Ini narak pilar rok ya. De narak kekuatan. Ya, Pak Nabi bersabda, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu adalah pilar agama. Jadi di naratanya bertegel pahala niki. Lalu sudah berhaji 50 juta ongkos darak kenan te berhaji. Lamun sembahyang di tegawi. Puasa gawe di sebulan Ramadan lema di narak kenana masih. Nabi sebab sembahyang di tegawi. Ngonek wah yang berbahasa yang dijadikan ukuran diterima atau tidak amal seseorang itu tergantung daripada sembahyangnya. Ini jamaah yang selamat yang terhormati. Oleh sebab itu jangan sekali-kali lalaikan yang namanya sholat. Di narak tau negen bertegel pahala-pahala selain ini ke lamun sholat yang kita anggap ringan, sholat yang kita anggap remeh. Selanjutnya jamaah yang selamat yang keempat, Nabi jadi kisaan di dunia. La yurfa'u lahu do'aun ila sama. Makin undang de para tangguru, undang de para kiai. Lamnah selesai acara makin dari ke acara terakhir Nabi berdoa. Kita mengangkat tangan, berdoa meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun dek nuah girang sembahyang dengan nike percuma ne berdoa. Dek na terima doa na si Allah taala. Ya makna daripada la yurfa'u lahu do'a'u ila sama. Tidak diangkat doanya ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Misalnya lun deruah sedekah le balik. Gorok sampi. Pesilaang itu tuan guru, pesilaang itu kiai. Pesilaang kita keluarga jak tiang nama tang kanak niki ngaji le balik tang gorok sampi ibu-ibu seminggu na ngelukek bawang kesuna ngulik ragi berminggu-mingguan dek narak kenana niki ya narak kenana niki ena mil ena berdoa sa napi ane sa begawi niki dek na terima doa na si Allah taala ena milu ngamin le doan tuan guru dek tebeng bagian si Allah Ta'ala. Ya makna daripada hadis Nabi yang kelima. Laisa lahu hazzun fi du'a'is salihin. Tidak ada baginya bagian pada doa-doa orang yang soleh. Niki. Jadi di mana ngamin sak begawi niki dek tebeng bagian doa dengan si soleh nika. Ngombe ne sehingga dek nuah sembahyang niki dek narak bagian niki dek dengan doa dengan si saleh niki lamun dek nuah sembahyang percuma niki narak kenana jamaah yang selamat yang terhormati. Nah jadi ya niki ampun pelungguh peligi seditang nika napi perhatian gati sembahyang 5 waktu. Sak keenem bahasan Rasulullah jamaah yang selamian. Nabi bahasan Rasulullah. Takhruju ruhuhu bigairi imanin. Jangan tersugulang nyawana si Allah Ta'ala dengan tanpa iman. Berarti mati dalam keadaan kafir. Summa na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ini bahayanya. Jamaah yang selamian terhormati. Nggih. Jadi oleh sebab itu jangan sampai sholat 5 waktu kita lalaikan. Terutama sekali ibu-ibu. Ngombekna karena ibu-ibu bilang bulan dia sembahyang. Bilang bulan datang mena. Wajib ibu-ibu sembahyang di awal waktu. Ibu-ibu misalnya bares arak waktu zuhur. Dia langsung sembahyang berjamaah di masjid. Perina begutu lebalik. Ngeraos. Dek man sembahyang kena ngeros begutu datang headna wajib ibu-ibu qadha sembahyang yang dilalaikan itu. Ngombena ena sembahyang langsung ngone li awal waktu mau sembahyang lalu makat neperi begutu ngeraos-raos akhirnya juluang datang headna
dia mau sembahyang, maka sembahyang yang ditinggalkan itu wajib hukumnya dikada oleh ibu-ibu karena lalai. Ini ya, jadi harus sembahyang di awal waktu ibu-ibu. Karena Nabi, ibu-ibu adalah bilang bulan dan sendiri sembahyang. Yang pernah Nabi berbahasa agaman dengan nina, setengah agaman dengan mama. Karena Nabi bilang bulan ibu-ibu nanti ada sembahyang, nganak yang ndek ada sembahyang, head yang ndek ada sembahyang. Niki nggih ibu-ibu, lamun bapak-bapak jadi nuah ndek sembahyang. Karena dia nuah head bapak niki nggih. Jadi tetap ada sembahyang jadi. Ini yang harus kita perhatikan, jamaah yang sekalian yang terhormati. Nggih, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian jamaah yang selama yang terhormati, telu waktu pelunggu sekaratil maut. Ya baik yang bares. Nggih. Telu waktu sekaratil maut. Namun yang bisa bilula waktu. Nggih. Mbe satelu niki. Wasalasin indal maut. Telu siksaan Allah Ta'ala li waktu sekaratil maut. Mbe satelu niki. Ayyamu tazalilan bahasa Nabi. Pelungguh pelinggi sedetiang bapak ibu sigirang ngelaleang sembahyang nikah genda tematiang sida-sida Allah Ta'ala dalam keadaan hina ngumben tatat hina. Ini waktu sekartil maut niki moruan bewi ruante. Ini waktu sekartil maut niki moruan basong ruante. Ini waktu sekartil maut niki moruan bote ruante. Ini waktu sekartil maut niki melin tetembotang ruang giginte. Ini waktu sekartil maut niki melin tepelangang ruang elak dan lain sebagainya. Berembe jantan milih Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala lamun milih menghina itu. Nah niki ye jamaah yang selama yang terhormati nggih lamun tegira ngelaliang sembahyang. Sak kedua bahasa Rasulullah ayyamu tajai'an, bahwa pelungguh pelinggi sertiang bapak ibu genda tematiang si Allah Ta'ala dalam keadaan lapah. Ingat tang, lu nara dengan sekaratil maut bapak ibu, ampunan Nabi, mai temangan, seberem bidat lonang tipa biwehna, tetap dengan mai temangan, dendek pri beketuan wah, keni wah tandana, dek nuah gerang sembahyang waktu sehat. Ya tanda niki, dendek pri beketuan wah, niki Nabi madak pelinggih deh. Dendek peri beketuan nia ruan kamu sendewa sembahyang meni jarina milin mangan doang waktu jak mati. Nah, niki ya bahasa Rasulullah. Sak ketelu bapak ibu Nabi ayyamu ta'atsyana walau sukia biharat dunia bahasa Nabi marawiyah, bahwa ia akan mati dalam keadaan haus. Mai tenginem ya doang ningna. Wayan ukurang ne ai laut sedunia niki ya ditamang juk biwehna sugul lemang long buitna. Semono ya sugul lengan lena pirna prabotana dek nini puas. Ya makna dia marawiyah tak akan ada puas-puasnya. Nah niki ya tendena wah nika bapak ibu jamaah sekalian yang terhormati dek nuah girang sembahyang ke jemaah lamunara dengan sekaratil maut ampun merak niki pendaita dek pri beketuan wah ye wah tanda niki dek nuah girang sembahyang. Saat terakhir jamaah yang selam yang terhormati adalah yang ingatang tipak pelungguh pelinggi sami lek waktu nda si sembahyang nike ndak sembahyang si syariat doang, ndak sembahyang si hakikat doang, napi si sembahyang syariat kence hakikat. Napi basan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani as-syari'atu bila hakikatin atilatun basan beliau. Syariat tanpa hakikat hampa, kosong, marak misal pade di nara isina.
Wal haqiqatu bila syariatin batilatun basana. Hakikat tuang arak tanpa ada syariat batal di narak kenana. Arak dengan sembahyang hakikat tuang kesin sembahyang. Jadi dendek sembahyang si hati-hati doang ibu-ibu. Dendek sembahyang si hati-hati doang bapak-bapak. Lek sampun di sembahyang si hati-hati, sembahyang si elak-elak endah. Lek samping di sembahyang si elak-elak, sembahyang si lendong-lendong endah. Nabi maknana sembahyang si hati-hati, sembahyang dengan menggunakan rukun kalbi. Sembahyang si elak-elak, sembahyang dengan menggunakan rukun kauli. Baca surat Al-Fatihah. Sembahyang dengan lendong-lendong, sembahyang dengan menggunakan rukun fi'li. Rukun 13 sembahyang itu teringkas jadi telu. Arak teparaning rukun kalbi, arak teparaning rukun kauli, arak teparaning rukun fi'li. Ke niki jamaah Islamian. Jadi lamun arak dengan ngajah sida sembahyang si hati-hati doang, dene sah niki. Nabi pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, al haqiqatu la tu'adduha syariah. Bahya zindik pesan Syekh Abdul Qadir Jailani. Hakikat tidak dikukuhkan, tidak dikuatkan, tidak didukung oleh syariat, maka itu namanya zindik. Bahasan Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi aran zindik. Al-kufru zahiran. Ya. Yang ulangi, al-islamu zahiran wal kufru batinan. Itu aran zindik. Zindik itu adalah ya Islam zahirna, lagu kafir atina. Ya niki lamun dengan singat sembahyang ngadu napirna hati-hati doang nggih. Ndek ngadus napirna, ndek ngadus syariat. Jadi oleh sebab itu ndak tegawe marak nika Bapak Ibu. Lamun temele ibadat gawe sembahyang nika harus arak sidua niki, arak sembahyang syariat, arak sembahyang hakikat. Karena Nabi, karena si dua niki ia bertalazum. Dek nini belas, marak misal Nabi, marak misal roh kenca awak. Lamun roh sugul yang awak, jiun pelinggih dek. Lagu lamun roh niki tetap awak, insya Allah hidup itu. Maka oleh sebab itu jamaah yang Islamian, sembahyanglah dengan menggunakan syariat dan menggunakan hakikat. Nah, ya ampun perlu tahu niki. Lek waktu entasi Nabi, lek waktu entasi niat sembahyang niki. Misalnya sembahyang zuhur baras, usolli fardaz zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala, lamun sembahyang masa-masa. Nah niki lek dalam niat nika, ya wah nika Nabi terkandung Nabi kasat ta'rud ta'yin sin paran niki. Nah jadi lembe tahu niat niki le dalam mati. Sedangkan ngelapazang niki jaya sunat. Lagu si wajib Bapak Ibu adalah ngangenang ye le dalam atende. Napi ngatende sahajaku sembahyang pardu. Nah niki paraning kasat ta'yin ta'arud. Zuhur. Nah niki yaren ta'yin. Wah klop jadi niki kasat ta'arud ta'yin. Le dalam atenda niki berbarengan. Ya ampun sah sembahyang dah. Ya makna daripada Nabi, makna niat niki kasdus syai' muqtarinan bifi'lih, menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Mulai daripada alif Allah sampai dengan ra akbar niki wajib naarak le dalam atenda waktu dia sembahyang nika. Lamun dia narak nika, dia nesah sembahyang dia. Inilah perluna jamaah yang Islamian
kita ngaji. Angka lamun teu ngaji makin marak niki. Sejam niki misalnya de berandangan ke tuan guru, Bapak Ibu, lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadat 1000 tahun. Di dalam kitab Durratun Nasihin dikatakan julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallah min ibadati alpisana. Tetokol arah sejam ngaji bareng kanca ulama lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita ibadah 1000 tahun jamaah yang samian. Umur terdoang dia sampai 1000 tahun Bapak Ibu. Engkah pira umur teh? Engkah 6 dasa sampai dengan 70 tahun. Lam ta berumur 6 dasa 70 tahun jiun pelinggih teh. Tebacaan itana inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Oleh sebab itu jamaah yang selamian ingat masa panen pelonggo-pelinggi sedetang niki. Ndek duren doang depanen. Ndek pade doang depanen. Nggih. Ndek napi, ndek ya pauk doang tepanen, ndek buluang doang tepanen. Lagu ingetang pelonggo-pelinggi sedetang Bapak Ibu sida bodoyang masa panen masih. Nabi bahasa Rasulullah walikulli syai'in hasadun wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in bahasa Nabi. Bagi segala sesuatu itu ada masa panennya. Dan masa panen umatku, kata Nabi, berkisar antara usia 60 tahun sampai dengan 70 tahun. Kemangkin lam tah merasa diri umur teh 50 tahun, apalagi lebih ke atas. Ingat-ingat wahai rapat masa panen teh Bapak Ibu. Ndak tetap panen dalam keadaan peseng. Ampun tetap panen si Allah Ta'ala dalam keadaan berisi. Ini sajalah dulu si bocang sampeang Bapak Ibu lek karapan pelonggoh pelinggi sami. Intinya mari kita pelihara salat 5 waktu. Karena salat 5 waktu itu adalah menjadi mi'raj kita. As-salatu mi'rajul mu'minin bahasa Nabi. Sembahyang itu adalah mi'raj pelonggoh pelinggi sedatiang. Yang kedua, mari kita salat dengan ilmunya. Artinya apa? Sendek teman tuwajibing sembahyang, tuwajibing tajulid Allah Ta'ala nuntut ilmu. Karena itu salat dengan ilmunya. Yang ketiga, jangan lalikan salat. Karena salat menjadi ukuran tipak pelungguh pelinggi setiang. Apakah amalnya diterima atau tidak tergantung salat kita. Demikian atas perhatian yang menyampaikan terima kasih segala kurangan dan khilafan tiang nuna sampura agung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sekelumit uraian dan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Mami Tuan Guru, tak lupa kami mengaturkan ribuan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu syukuran atau ngerisan yang dalam hal ini kami mohon dipimpin oleh Mami Tuan Guru Haji Muhammad Zuhad. Kepada beliau disilahkan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram ajma'in al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على صلى الله عليه وسلم لم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد
salam alaika ya Rasul, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alaika ya Habibi, salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurum kanure anta iksiru li Allah anta misbahu suduri ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika salawatullah ala alimu sirri wa akhfa mustajibu da'awati rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya yaitu zikir dengan rangkaiannya. Dalam hal ini kami mohon dipimpin oleh Amir Tuan Guru Haji Mutamam, sedangkan doa kami mohon dipimpin oleh Amir Tuan Guru Haji Rashidi. Kepada beliau disilakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أفضل الذكر فاعلموا أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرمه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. للنبي وآله وصحبه أجمعين وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li ikhwan akhawatina wa li abnaina wa li banatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat la siyama dhunuba sukan hadhil qaryah innaka antal ghafurur rahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna wal abna'il mu'aqqiqina wal mu'aqqiqat bisalam minad dunya ilal akhirah wa dakhnal jannata daraka daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma qawwi imanana, Allahumma qawwi imanana, Allahumma qawwi imanana wa sahih ajsadana wa awsi arzaqana wa tawwil umurana wa sahhil lana tariqal lusuli ilal jannah wajal akhir hayatina bihusnil khatimah wajal akhir kalamina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya qadil hajat, iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhnal jannata ma'al abrar birahmatika ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wali ajli nuzulir rahmah wal barakah wassalamah alaina wa ala sukani hadhil qaryah. Al-Fatihah. Surat al-Mustaqim. Amin amin summa amin da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatun salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Dengan berakhirnya bacaan doa tadi, maka selesailah sudah rangkaian acara kita dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas nama jamaah Masjid Al-Muhajirin mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada kami Tuan Guru yang sudah bersedia hadir melangkahkan kaki memenuhi undangan kami, dan tak lupa kami aturkan ribuan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.